Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nopita. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai instrumen penilaian perkembangan anak. Nah, apa yang dimaksud dengan instrumen? Instrumen ialah alat untuk merekam informasi yang akan dikumpulkan. Nah, instrumen yang dipilih harus hati-hati karena instrumen yang tidak tepat akan merusak rencana pengumpulan data. Secara garis besar, instrumen dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada instrumen tes, dan yang kedua ada instrumen non-tes. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan instrumen tes. Pada pendidikan anak usia dini, instrumen tes jarang sekali digunakan. Nah, namun tidak menutup kemungkinan guru untuk menggunakan instrumen ini. Terdapat dua jenis tes. Yang pertama ada tes standar dan yang kedua ada tes non-standar. Nah, tes standar dihasilkan dari tes inteligensi, tes minat, tes bakat, dan tes kepribadian. Nah, tes ini juga dihasilkan melalui prosedur yang panjang. Selanjutnya ada tes non-standar atau buatan guru. Tes ini dapat dihasilkan oleh guru, termasuk guru di taman kanak-kanak atau di TK. Yang kedua ada instrumen non-tes. Instrumen non-tes banyak sekali jenisnya, akan tetapi yang sering digunakan di pendidikan anak usia dini antara lain ada pemberian tugas, yang kedua ada percakapan, yang tiga ada observasi, yang keempat ada catatan anekdot, yang kelima ada penilaian diri sendiri, yang keenam ada unjuk kerja, dan yang ketujuh ada penilaian hasil karya dan portofolio. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pemberian tugas atau penugasan. Pemberian tugas adalah satu cara penilaian yang dilakukan dengan memberikan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kemampuan yang diungkap. Nah, penilaian dengan cara ini dapat dilakukan dengan cara melihat hasil kerja anak dan cara anak mengerjakan tugas-tugas tersebut. Nah, yang kedua ada percakapan. Percakapan adalah penilaian yang dilakukan melalui cerita antara anak dan guru atau antara anak dan anak. Nah, percakapan dalam rangka penilaian dapat dilakukan guru dengan sengaja dan topik yang dibicarakan juga sesuai dengan tema kegiatan pelaksanaan program pada saat itu. Nah, selanjutnya ada observasi. Pengamatan atau observasi merupakan salah satu teknik penilaian yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dengan menggunakan lembar observasi atau catatan menyeluruh atau jurnal dan rubrik. Nah, selanjutnya ada catatan anekdot. Catatan anekdot merupakan salah satu pencatatan gejala atau tingkah laku yang berkaitan dengan sikap atau perilaku yang khusus, baik yang positif maupun negatif. Nah, catatan anekdot cocok digunakan sebagai alat penilaian di pendidikan anak usia dini. Selanjutnya ada perilaku penilaian diri sendiri. Penilaian diri sendiri dilakukan dengan bantuan guru. Nah, anak melihat hasil kerja atau merasakan apa yang dilakukannya, kemudian mengisi daftar isian atau checklist dengan bantuan guru sesuai dengan penilaiannya terhadap hasil kerjanya atau proses yang telah dilaluinya. Selanjutnya, unjuk kerja. Unjuk kerja merupakan instrumen penilaian yang melibatkan anak dalam bentuk pelaksanaan suatu aktivitas yang dapat diamati. Nah, unjuk kerja penilaian yang menuntut anak didik untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati, seperti praktik menyanyi, memperagakan sesuatu, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada hasil karya. Hasil karya adalah buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata, dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau keterampilan anak. Nah, misalnya itu seperti gambaran, lukisan, lipatan, kolase, dan sebagainya. Yang terakhir ada portofolio. Portofolio merupakan kumpulan atau rekam jejak bagi hasil kegiatan anak secara berkesinambungan atau catatan pendidik tentang berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai salah satu bahan untuk menilai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Terima kasih.
memenuhi mata kuliah Asesmen dan Intervensi Perkembangan Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Lydia Oktamarina. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan tentang pengembangan instrumen asesmen autentik bagi perkembangan anak usia dini. Ada yang tahu apa itu asesmen autentik? Nah, asesmen autentik itu merupakan penilaian yang dinamis yang dapat menyediakan informasi tentang anak, pengasuh, orang tua, dan guru anak usia dini yang tepat dan terpercaya. Asesmen autentik ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana anak dapat memahami dan menggunakan apa yang telah mereka pelajari berdasarkan pengalaman yang mereka peroleh secara bermakna. Teknik asesmen ini sangat bermanfaat untuk memperkaya belajar anak secara terintegrasi tentang berbagai hal yang tidak dapat dipisahkan antara kurikulum dan pembelajaran. Selanjutnya, instrumen asesmen perkembangan anak usia dini adalah alat atau cara yang digunakan untuk memantau, melihat, menelaah tingkat perkembangan anak yang meliputi perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan motorik, perkembangan sosial emosional, perkembangan karakter dan moral anak, dan perkembangan seni anak usia dini. Lalu, ada jenis-jenis instrumen asesmen perkembangan anak usia dini. Nah, di sini saya memilih instrumen bermain. Karena bermain bagi anak usia dini merupakan kegiatan yang mengandung karakteristik khusus seperti motivasi intrinsik, memiliki perhatian dan makna, non-literal, bebas dari tekanan dan aturan dari luar, aktif dan reflektif. Bahwa bermain dan kecenderungan bermain anak dapat dijadikan sebagai suatu pendekatan untuk melihat kreativitas dan fleksibilitas bermain yang bersifat menantang dan memecahkan masalah bagi anak usia dini tersebut. Contoh dari instrumen asesmen perkembangan anak usia dini. Yang pertama, instrumen asesmen kognitif. Pada pengembangan kognitif anak usia dini sangatlah banyak dan luas. Untuk itu, guru, pengasuh, dan orang tua sangatlah harus pandai dalam memilih dan memenuhi berbagai kebutuhan perkembangan anak. Misalnya seperti instrumen kemampuan membilang angka, instrumen kemampuan mengelompokkan bentuk, instrumen kemampuan membedakan ukuran, instrumen kemampuan eksperimen sederhana, instrumen kemampuan mengukur dan menimbang, ataupun instrumen untuk kemampuan membuat pola. Selanjutnya ada screening inventory anak usia dini. Instrumen ini bertujuan untuk menilai dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta keunggulan anak untuk mendorong dan menolong anak yang memiliki masalah perkembangan dengan metode yang seperti kita bahas di makalah sebelumnya, yaitu ada metode catatan anekdot, running record, time sampling, event sampling, lembar observasi, dan lembar pengamatan matematika. Nah, selanjutnya instrumen asesmen bahasa. Proses kemampuan bahasa seperti bahasa seorang anak tidak cukup hanya dengan mendengar suara, melainkan berlanjut pada proses berpikir seorang anak. Bahasa juga merupakan presentase mental yang diekspresikan dalam bahasa pikiran atau bahasa berpikir. Nah, instrumen yang digunakan dalam asesmen bahasa ada yang pertama, lembar pengamatan bahasa di kelas, 2, penilaian portofolio membaca awal, ketiga, lembar observasi bermain kartu kata, yang keempat, rubrik membaca, ada rubrik analitik, ada rubrik bicara atau menilai kemampuan berbicara anak. Yang selanjutnya ada membedakan huruf besar dan huruf kecil, kemampuan membaca kata, yang terakhir lembar interview kepada anak. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Kurnia, saya dari PIL 3 2018 dengan NIM 1820210084. Baiklah, saya di sini perwakilan dari kelompok 2 dengan usia 1 sampai 2 tahun akan menjelaskan tentang instrumen asesmen pencapaian perkembangan pada anak usia dini. Nah, instrumen asesmen pencapaian perkembangan pada anak usia dini itu salah satunya meliputi fisik motoriknya.
perkembangan anak usia dini itu sangat penting bagi periode perkembangan berikutnya. Maksudnya di sini itu berkesinambungan antara periode sebelumnya ke periode berikutnya. Kemudian yaitu anak usia dini itu sering dikatakan masa keemasannya atau masa golden age. Stimulasi seluruh aspek perkembangan sangat berperan penting. Pada masa ini pertumbuhan otak anak sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik pertumbuhan fisiknya maupun mentalnya. Kemudian yaitu taman kanak-kanak atau TK dipercaya oleh orang tua mampu memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek perkembangan anak, termasuk fisik motoriknya. Bagaimana pencapaian perkembangan fisik motorik anak itu melakukan gerakan jari tangannya, kemudian melakukan gerakan jari tangan untuk kekuatan otot, kemudian melakukan gerakan jari tangan untuk koordinasi, menggerakkan badan kaki untuk keseimbangan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada instrumen untuk mendeteksi perkembangan anak berdasarkan kemampuan anak. Nah, dengan pemberian simbol nilai seperti bintang 1 belum berkembang, bintang 2 itu belum mulai berkembang, bintang 3 berkembang sesuai harapan atau BSH, bintang 4 itu berkembang sangat baik BSB dengan skor nilai yaitu 1, 2, 3 dan juga 4. Kemudian yaitu ada standar penilaian. Nah, standar penilai merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran pada anak. Nah, penilaian proses dan hasil pembelajaran pada anak itu mencakup prinsip penilaian salah satunya seperti edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama yaitu ada teknik penilaian sesuai dengan tingkat pencapaian anak, kemudian instrumen penilaian terdiri dari seperti misalnya kemarin ada rubrik, ada anekdot, kemudian ada hasil karya, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu ada mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu menyusun dan menyepakati tahap teknik dan instrumen penilaian. Yang kedua yaitu melaksanakan proses penilaian. Yang ketiga yaitu mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar anak secara akuntabel. Kemudian yaitu melaporkan capaian perkembangan anak pada orang tua siswa. Kemudian yaitu pelaksanaan penilaian. Nah, pada tahap pelaksanaan penilaian itu dilakukan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan rencana penelitian. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian dilakukan oleh guru. Kemudian pelaporan hasil penilaian. Pelaporan hasil penilaian itu berupa deskripsi pencapaian perkembangan anak. Nah, deskripsi pencapaian perkembangan anak itu berisi tentang keistimewaan anak, kemudian kemajuan anak, keberhasilannya, dan apa saja hal-hal yang bermasalah atau belum berkembang pada anak. Misalnya seperti fisik motoriknya belum terstimulasi dengan tepat sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau ada permasalahan lainnya. Kemudian yaitu perlaporan penilaian disusun secara tertulis. Nah, kemudian seperti yang tadi ada anekdot, ada hasil karya, ada rubrik, kemudian lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu penilaian dalam bentuk laporan. Perkembangan anak disampaikan kepada orang tua dalam kurun waktu semester. Nah, hasil penilaian ditindaklanjuti dalam kegiatan berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.